Dan masing-masing mereka pakai warna yang berbeda-beda. Di 3 desa itu? 3 desa, Salu, Mariri, warna apa dia? Lolai. So, Totombi ini artinya tempat untuk meletakkan tombi. Tombi. Tombi dalam bahasa Toraja itu adalah tempat semacam bendera di acara kematian. Oh, kalau saya mau ke Tombi itu tanggal-tanggal sekian, di hari sekian, di jam sekian. Jauh lebih bagus wisatawan-wisatawan yang akan datang menikmati awan kalau datang bermalam, karena proses pembentukan awan itu sudah mulai kelihatan di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmardana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di Kabar Grup Indonesia Network, Kabar Video, dan Upi Show. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di negeri di atas awan, Totombi, Lolai, Toraja Utara. Kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh adat Lolai, Bapak Pius Apip Talu Lembang. Selamat pagi Pak Apip. Selamat pagi Pak Upi. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Pak Apip, ini kita berada di negeri di atas awan, Totombi. Tombi ya. Itu gimana ceritanya sehingga kemudian muncul sebutan negeri di atas awan? Tombinya dulu atau negeri di atas awannya dulu? Negeri di atas awan. Ya. Kurang lebih 6-7 tahun yang lalu, Ya. Kebetulan ada rumah dipestakan di daerah Lolai. Pasnya itu di Lempe, yang pertama tempatnya muncul negeri di atas awan. Ya. Kebetulan waktu itu mereka adakan acara syukuran rumah Toraja yang selesai dibangun. Mungkin ada waktu itu ada wartawan yang ikut kah atau siapa yang syuting waktu itu. Di pagi hari mereka bangun, mereka lihat lautan putih. Oh, Lautan putih yang seperti, jadi ini lembah ini sudah seperti lautan. oh, Akhirnya mereka tiba-tiba spontan mereka bilang, wah, negeri di atas awan nih. oh, itu tahun berapa Pak Apip? Kira-kira 6 tahun yang lalu kalau tidak 6 salah. tahun yang lalu, Pertama di Lempe itu. Oh, di Lempe. Akhirnya mereka masukkan di YouTube, viral. 1 mingguan kemudian orang berdatangan. Jadi itu awalnya sebenarnya secara tidak sengaja ya. Ya, Ada orang yang kemudian memvideokan dan kemudian menjadi viral. menjadi Dan viral. akhirnya tempat Lolai ini menjadi terkenal, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Dan Dulunya Lolai tidak ada yang satupun yang kenal. Artinya kan tidak ada yang spesifik dari sini. Tapi di saat booming fenomena negeri di atas awan ini muncul, itu yang Pak Upi bilang, sampai ke luar negeri, bukan cuma di Indonesia saja. Sampai. Benar. Jadi orang kemudian akhirnya Upiso berlomba-lomba ke Lolai. Dan salah satu tempat favorit itu adalah di Totombi. Totombi. Nah, Totombi di mana kita ini saat ini kita berada. Apa arti Totombi sebenarnya ini Pak Apip? To itu saya eja satu-satu ya. To itu kalau bahasa Indonesia tempat. Tempat. Okay. Tombi itu semacam panji atau umbul-umbul kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau di Toraja itu bambu yang diikati selendang di atas, tenunan. Dan itu namanya tombi. Tombi. Tombi itu hanya dipakai di acara kematian, Rambu Solo. Rambu Solo. Rambu Solo. Kenapa sampai dulunya ini tempat tidak ada namanya. Tapi karena pertemuan ada 3 wilayah, Mariri namanya di depan kita ini, sebelah barat Salu,
sebelah utara Lolai. Bertemulah 3 nenek ini, 3 kelompok. 3 keluarga besar. Ya, 3 orang-orang yang dituakan. Ah. Mereka akhirnya sepakat menjadikan tempat ini satu pertanda. Oh. Jadi mereka mungkin bicaralah bahwa kalau ada orang yang akan dipesta besarkan di Lolai meninggal, kita kasih tanda di sini, tancapkan tombinya. Oh. Jadi setiap orang yang lewat di situ pasti ada orang besar yang akan dipesta. Oh. Dan masing-masing mereka pakai warna yang berbeda-beda. Di 3 desa itu. 3 desa, Salu, Mariri, warna apa dia? Lolai. Kurang tahu tetapi yang jelasnya kalau Mariri sudah pasti pakai kuning, bukan kuning, mungkin warna, yang penting warna berbeda, mereka sepakati. Oh, berbeda. Tidak jelas yang warna apa. Jadi pemirsa Opiso, totombi ini artinya tempat untuk meletakkan tombi. Tombi. Tombi dalam bahasa Toraja itu adalah tempat pemasangan tanda semacam bendera di acara kematian. Jadi bahwa setiap akan ada acara kematian. Bahwa kalau ada totombi berarti akan ada acara kematian. Karena di Toraja itu acara kematian itu sebuah pesta. Jadi kemudian totombi ini kemudian menjadi tempat wisata yang favorit di Lolai. Dengan munculnya negeri awan. Nah, gimana Kang, ini totombi sekarang ada resortnya, ada pengelolaannya. Apa-apa yang disiapkan di sini, Pak? Yang kita siapkan sekarang yang di tempat di Totombi ini, villa, ada berapa villa? 5. Ada kafe, ada gazebo untuk tempat menginap kalau pengunjung-pengunjung yang mau nikmati lautan awan di pagi hari, mereka nginap. Rata-rata mereka naik dan menginap di sini. Jadi sarana prasarana sudah disiapkan di daerah Tombi. Jadi mau penginapannya, restorannya, dan juga kopi spesial. Kopi spesial Toraja. Kopi Kapala Pitu. Kopi Kapala itu ya. Dan ini kita sekarang lagi dipayungi, diselimuti kabut. Nah, mungkin Pak Api bisa menjelaskan ke pemirsa Opiso jam-jam berapa awan itu begitu bagus dan waktu-waktu apa misalnya, sehingga kemudian ini jadi panduan. Jadi kalau misalnya ada masyarakat atau ada wisatawan yang ingin ke Toraja, ingin ke Totombi, itu dia sudah mengetahui, oh kalau saya mau ke Totombi itu tanggal-tanggal sekian, di hari sekian, di jam sekian. Ya. Jadi kenapa kita siapkan fasilitas untuk bermalam di sini, karena jauh lebih bagus wisatawan-wisatawan yang akan datang menikmati awan kalau datang bermalam, karena proses pembentukan awan itu sudah mulai kelihatan di malam hari. Ya. Jadi di depan kita ini ada kota Rantepao, kelihatan turun, terus jam-jam 12 sampai jam pagi itu sudah kelihatan proses pembentukan awan di bawah. Jadi pengunjung-pengunjung yang bermalam sini bisa menikmati sampai di jam 6 pagi baru kelihatan seperti ya. Jadi awan itu sudah kelihatan jam 12 malam? Ya, mulai jam 12. Itu setiap hari atau? Tergantung, relatif, karena tergantung situasi angin. Kalau angin kencang, Pak Opi, mau terbentuk awannya pun tetap dia sapu sama angin. Itu bulan-bulan kapan bagusnya, Pak Afi? Kalau di Totombi sini dalam 1 minggu paling sekali tidak ada awan karena angin. Itu non-stop sebenarnya. Kadang 1 minggu full awan ada. Berarti setiap waktu awan itu ada di sini. Oke. Tapi kalau mau menikmati negeri di atas awan memang harus datang bermalam. Jadi itu dia. Jadi pemirsa Opiso kalau ingin menikmati negeri di atas awan harus bermalam. Karena ada proses kita bisa melihat awan. Seperti kami bermalam di sini dari jam 12 malam terus sampai jam 6 pagi ya. Itu jam 6 pagi awan sudah terbentuk. Terbentuk seperti lautan. Seperti lautan. Kurang lebih yang ada sekarang di belakang kita nih. Tapi ini nggak terbentuk, dia biasanya rata kayak, ingat kalau kita naik pesawat kita di atasnya awan, rata di bawah kayak laut. Jadi itu sampai dari jam 12 sampai jam 6, terus
setelah itu jam berapa lagi, Pak? Mulai jam 6 pagi, biasa sampai jam 9, berganti-ganti. Di saat kabutnya naik, kita di dalam awan lagi. Satu jam kemudian, setengah jam kemudian terbentuk lagi, hilang lagi kabut, terbentuk lagi kayak lautan. Nah seperti ini, tadi kita di dalam awan. Nah sekarang lagi udah terbentuk. Ya, terbentuk. Jadi itu untuk melihat awan negeri di atas awan itu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Ya, biasa sampai jam 10, Pak. Jam Karena 10. kalau Jadi, awannya tebal sekali di bawah. Jadi jam 6 sampai jam 10 lah. Jadi kalau misalnya pagi ya, jadi kalau pemirsa Opiso ingin datang ke sini untuk melihat negeri di atas awan, itu sebaiknya datang di sebelum jam 6 karena itu proses awan itu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Nah, di dalam proses terbentuknya awan ini, apa-apa saja sebenarnya yang menarik itu, Pak Apip? Yang biasa kemudian wisatawan itu berfoto atau apa selain awan? Biasa kalau malam kota Rantepo dengan mengakalin kelihatan turun, jadi kita seperti Ya. makanya kalau jauh lebih bagus kalau ingin menikmati negeri di atas awan Bermalam. harus bermalam. Iya benar. Jadi Nah di saat jam-jam 6 sore, jam 7 sore udah kelihatan lampu-lampu di kota ini. Benar. Tapi di saat mau masuk tengah malam jam-jam 1 mulai tertutup awan. Iya. Nah di situ proses pembentukan awan sampai pagi. Kelihatan di pagi hari jam setengah 6 sudah kita bisa nikmatin pagi. Jadi pemirsa Opiso, memang kalau ingin menikmati negeri di atas awan di Lolai ini dan sekitarnya itu ya memang harus bermalam. Dan menurut Pak Apip selaku tokoh adat di Lolai, ya untuk menikmati keindahan alam Lolai itu ya bermalam. Jadi disarankan untuk bermalam di Lolai. Kita akan kembali untuk mengupas sejarah Totombi setelah pesan-pesan berikut ini. Talk show yang satu ini berbeda. Kembali lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Opiso. Cuma di sini orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Tapi pemirsa Opiso ingin tahu bagaimana sih perjalanan hidup seorang pasap? Ya sebagai orang. Jadi masih adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. Upi Show setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di channel YouTube Upi Show. Jangan lupa subscribe ya. Masih di negeri di atas awan, Lolai, tepatnya di Totombi, Toraja Utara. Kita dengan tokoh adat Lolai, Bapak Pius Apip Talulembang. Pak Apip, tadi kita bercerita banyak soal negeri di atas awan ini. Nah, pemirsa Opiso ingin tahu sebenarnya, tentu kan ada sejarah, berarti kisah di balik nama negeri di atas awan yang kemudian menjadi sebuah nama Lolai. Apalagi saya lihat ini, saya dengar bahkan dari literasi ini, Lolai itu sebenarnya pemberian dari orang-orang dari Tiongkok. Oh ya. Ya, mungkin Pak Abi bisa jelaskan. Saya mulai dari kurang lebih abad ke-12 yang lalu. Abad ke-12 ya. Dari ratu pertama yang berkedudukan di daerah Nonongan itu namanya Manaik. Manaik ini melahirkan anak. Ya. Manaik ini sebenarnya bahasa Mandarin juga, bahasa Cina. Oh. Terus anaknya namanya Tulakalo. Ini perkawinan antara Noira Tulakalo. Pergi ke Dende melahirkan Bongga Tonapo.
Bonggato Napo. Bonggato Napo lahirkan Bonggato Salu, turun di daerah Salu di bawah. Bonggato Salu melahirkan Salila Bulan. Salila Bulan inilah yang melahirkan pendiri Lolai nanti. Ya. Namanya Pailan. Oh, jadi yang mendirikan Lolai itu namanya Pailan. Pailan. Oke. Karena jadi di saat mereka datang dengan suami istri, ini belum ada manusia yang tinggal di daerah Lolai ini, dan namanya Lolai pun belum. Belum, oke. Mereka datanglah, dia konsesi ini, lokasi ini, dia bakar. Sesudah dia bakar, di mana apinya padam kan belum ada pohon-pohon, paling ilalang dulu. Iya. Di situ wilayah kekuasaannya. Oh, jadi untuk menandakan wilayah kekuasaannya sudah membakar itu. Ya, di mana apinya padam di situ batasnya. Ya. Terus mereka bermukim di sini. Pailan ini bermukim di Lolai. Dia beri nama Lolai. Dulu waktu saya masih kecil sering saya tanya ke nenek karena penasaran, ini bukan bahasa Toraja, ini Lolai. Pailan dan Lolai. Iya. Tapi jawabannya kebingungan juga, orang-orang nenek dulu kan belum tahu, karena jawabannya ini nanti baru muncul fenomena awan ini baru. Iya. Suatu ketika 6 tahun yang lalu saya pulang dari Jakarta naik batik, saya lihat-lihat koran layan majalah. Loh, ada Lolai negeri di atas Sawan, ini kampung saya nih. Udah langsung ke sini, benar juga tiap malam ribuan orang naik, Pak. Itu pun masih becek. Yeah. Saya mengingat kembali lagi pertanyaan saya waktu saya masih kecil. Pailan Lolai, saya pikir kira-kira sudah ini jawabannya. Karena hati saya mengatakan coba kau tanya orang temanmu Cina. Saya telepon kawan saya orang Cina, saya bilang, kok bantu dulu nih, ini bahasa apa ini Pailan? Dia bilang itu bahasa kami, bahasa Mandarin, bahasa Cina. Saya kok tolong artikan dulu. Ya. Ya udah, dia bilang kalau Pai itu putih. Pai itu putih. Putih, Lan itu biru. Lan itu biru. Pailan. Ya, Pailan. Nama orang ini berarti simbol dirinya nenek ini, pendiri kampung Lolai ini. Simbolnya awan dan langit. Pailan itu. Pailan. Si Pai putih, ya. Lan biru. Terus saya bilang satu lagi, kalau ini sudah terjawab, baru saya tahu rahasianya ini negeri di atas Sawan. Saya tanya lagi orang, saya bilang ada satu, dia kasih nama Lolai. Dia bilang itu bahasa kami juga. Ya. Saya coba terjemahkan, lo itu, dia bilang lo itu Anda. Lai itu undang datang, lai. Jadi saya pikir-pikir kakek ini hidup di abad ke-14. Datang dirikan ini Lolai. Kasih nama Lolai. Dia sudah ramalkan suatu ketiga, walaupun tidak ada yang begitu spesifik terkenal di sini, suatu ketiga orang akan berdatangan. Inilah negeri di atas Sawan, karena datang melihat simbol dirinya, ngundang orang. Lai. Lolai, Anda Lolai. datang. Oh, Anda datang. Melihat Pailan, putih dan biru. Iya, Pailan. Kurang lebih begitulah. Artinya saya cocok-cocokkan. Nah, ini kan tidak mungkin muncul begitu saja fenomena ini. Pasti ada sebabnya. Akhirnya Lolai sampai sekarang itu jadi pusat kunjungan wisatawan ke Toraja Utara. Nanti pagi mereka, siang-siang mereka baru turun, baru ke Ketekesu, ke objek-objek yang sudah lama. Ya, jadi pemirsa Upiso, tempat ini sebenarnya yang Lolai ini didirikan oleh Pailan. Pailan ini sebenarnya kakek leluhur pertama orang Lolai. Ya, leluhur pertama orang Lolai itu sebenarnya adalah orang dari Tiongkok. Ya, jadi ada hubungan erat antara Tiongkok dengan tempat ini dan makanya namanya Lolai. Nah, ini yang baru tahu juga kita bahwa ternyata Lolai itu adalah bahasa Mandarin. Nah, Lolai itu akhirnya kemudian itu ditemukanlah akhirnya. Makamnya Pailan itu di mana, Pak? Ada di sini atau di mana? Nah, inilah ada, tetapi sudah dulu kan orang-orang dulu dikubur lewat biasa masuk di goa, lewat pakai kofin yang kayak di Ketekesu, pernah lihat? Ada juga goa di sini penyimpanan yang kuburan sangat tua, ada di Lolai sini. Oh, di Lolai. Jadi bisa saja Pailan di situ dan istrinya. Ya. Jadi ada hubungan apa ya Toraja dengan Tiongkok sehingga kemudian mereka bisa ke sini? Ini menurut analisa saya
saya ini, karena tentu akan agak melenceng dari cerita dari awal orang Toraja. Iya. Tapi pada abad ke-12 kita pernah dengar pertempuran armada Cina dengan kerajaan di Jawa dulu oleh Genghis Khan. Mau taklukkan Jawa 2 kali. Kedua kalinya dia kerahkan ribuan kapal untuk perang di Jawa. Tapi kan kalah. Jadi saya perkirakan ini ada berapa kelompok armada Cina. Ada kan dulu panglima-panglima perang perempuan Cina berani-berani. Kemungkinan salah satu dari panglima perang ini waktu kalah terdampar masuk Teluk Bone. Namanya Manai, itu yang saya bilang tadi ratu pertama di Toraja. Iya, Manai itu. Itu orang Mandarin, orang Kira-kira orang China karena namanya saja Manaik. Dan itu artinya kan penuh Aik itu cinta. Nah, inilah nenek uyutnya Pailan. Iya. Nah, abad ke-12 kira-kira waktu itu mereka masuk ke daerah Lu, mereka naik dari Lu. Ya, zaman itu kan orang Cina sudah pakai baju sirah besi. Orang Toraja abad ke-12 masih mungkin pakai kulit kayu atau apa. Jadi dianggaplah dewa. Akhirnya datang, dia jadikan anak lah di Toraja sama Puang Amburkesu. Kira-kira begitu analisa saya. Ditunjuklah sebagai ratu pertama di sini, di Toraja Utara. Dan bukti itu yang saya lihat, pusaka peninggalan nenek Manaik ini sutra, Pak. Sutra. Dan kalau kita cocokkan dengan masa kejayaan perdagangan sutra di Cina dulu, abad ke-12 antara Cina dan Eropa, perdagangan sutra yang paling hebat. Dan itu motifnya hampir sama, berarti pusaka ini, berarti ini orang datang ini Manaik. Berarti pasukan-pasukan Cina ini yang datang mengajari orang Toraja peradaban. Membuat kain, membuat rumah Toraja, membuat kopin-kopin kayak bangsawan-bangsawan Cina itu kayak yang di Ketekesu itu kan hanya raja-raja Cina boleh masuk ke kopin itu. Jadi bisa saja ini tongkonan juga itu bagian dari desain dari Tiongkok itu ya. Peradaban dari Tiongkok. Dan lihat itu ada di depan tongkonan itu ada naga. Setiap itu ada setiap naga. tongkonan itu ada naga dan itu peradaban dari Tiongkok. Iya, Tiongkok. Jadi informasinya ini menarik ini, Pak Habib, terima kasih. Jadi teman-teman dari Tiongkok itu ini boleh ke Lolai nih karena ini bukan hanya negerinya yang eksotis, tapi dia menyimpan banyak sejarah bahwa tempat ini didirikan oleh orang-orang Tiongkok dari armada yang menurut Pak Habib itu adalah armada dari penaklukan Cina dulu yang abad ke-12 yang kemudian terdampar di perairan Bone, dan kemudian dari Teluk Bone dia ke Luwu dan akhirnya ke Toraja. Nah, tapi sebenarnya suku asli Toraja itu orang Mongol, Pak. Suku asli orang Mongol ya, karena suku asli. Ini kan pulau kosong dulu menurut sejarah. Iya. Sekian ribu tahun yang lalu, mungkin 2000, 3000 tahun yang lalu datang dari daerah Yunan. Makanya daerah Yunan itu ada pekuburan batu-batu itu yang lubang-lubang. Ini ras Mongol kalau orang Toraja. Mongolia. Jadi itu yang kemudian pertama datang di Sulawesi. Pertama datang sini. Nah, sekarang kita kembali ke Totombini, Pak. Ini semenjak Covid bagaimana ini? Apakah ada terjadi penurunan atau gimana? Semenjak mulai dari bulan 3 kemarin kita lockdown sampai berapa bulan? Bulan 7 baru bulan 8 pemerintah baru buka sedikit akses. Ya, memang kunjungan yang datang ke negeri di atas awan ini agak menurun, tapi tidak terlalu menurun drastis. Kira-kira 50% lah. Dan Pak Upi lihat tadi, ini masih dalam semakin pandemi ini masih juga berbondong-bondong datang menikmati awan. Dan ada yang menarik, Pak Habib. Kemarin Pak Habib ngomong bahwa COVID ini memang salah satunya harus dilawan dengan berwisata alam. Nah itu gimana maksudnya itu, Pak Habib? Bahwa kalau wisata alam ini kan sekarang jadi primadona, jadi favorit. Jadi kemarin saya katakan bahwa bagaimana kita meningkatkan imun kita. Kita harus banyak-banyak berwisata, menikmati keindahan alam. Contohnya di negeri di atas awan, di pagi hari bisa menikmati awan, hati senang, hati gembira, imun semakin kuat.
kita bisa menyerap aura positif dari keindahan, Ya, jadi benar. kesenangan saja yang kita lihat. Ya. Kalau kita berwisata, contoh ke daerah-daerah yang agak angker-angker, kan auranya negatif, jadi imun melemah. Ya. Kira-kira pendapat saya gitu, Pak Upi. Itu benar, dan itu benar. Jadi pemirsa Upiso, di masa pandemi ini saya pikir salah satu resep untuk melawan COVID itu adalah berwisata. Tapi berwisata itu ke alam, ke tempat terbuka. Jadi tadi pagi saya menulis di laman sosial media saya bahwa Aristoteles menulis bahwa dokter itu mengobati penyakit, tapi alam yang menyehatkan manusia. Saya pikir begitu. Terima kasih Pak Apip atas waktunya. Selain datang ke Lolai, selain menikmati alam, juga kita bisa bikin sehat. Dan mudah-mudahan Pak Apip dan teman-teman di Lolai sehat-sehat semua. Sekali lagi terima kasih. Dan sebelum mengakhiri, saya ingin mengutip satu quote dari Pak Apip bahwa Lolai sebenarnya bukan hanya tempat berwisata, tapi dia mengandung nilai sejarah. Lolai berkaitan erat dengan bangsa-bangsa di Tiongkok. Dan ke depan kita berharap Lolai menjadi salah satu wisata destinasi yang bukan saja menjadi destinasi Indonesia tapi juga mancanegara. Dari Lolai khususnya Totombi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.